Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, setelah kemarin kita bahas tentang tujuan dari pernikahan dan definisi dari pernikahan, kita akan bahas dulu di sini. Kebetulan ada yang bertanya, bisa kalian baca sendiri. Kita baca ya sama-sama. Assalamualaikum Pak, Siti mau nanya. Nah, Sitinya ini entah Siti siapa, bakal Bapak tahu Siti siapa, cuma untuk supaya tidak ada yang tahu dari kelas yang mana Bapak tidak sebutkan, Bapak crop pertanyaannya. Siti mau nanya, boleh mengenai materi yang tadi? Pasti boleh ya. Kan kalau laki-laki pilih perempuan dilihat dari hartanya, kecantikannya, kedudukannya, sama agamanya. Nah, kalau perempuan milih laki-laki dari apanya Pak? Sama satu lagi Pak, kalau masalah poligami, masa Pak perempuan harus mau dipoligami? Tapi kan katanya kalau perempuan gak setuju gak boleh poligami Pak. Sama kalau poligami kan laki-lakinya harus adil kan Pak? Gimana kalau gak adil Pak? Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertanyaan pertama. Kalau laki-laki pilih perempuan karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya, sama agamanya. Kemarin ditekankan, pilihlah perempuan itu karena agamanya. Nah, kalau perempuan sekarang milih laki-laki karena apanya? Sebenarnya karena di situ kebetulan hadisnya ditujukan untuk laki-laki, maka disebutnya kita memilih perempuan berdasarkan agamanya. Tentu baik itu perempuan ataupun laki-laki tetap saja sama cara memilihnya itu. Yang menjadi prioritas itu kan pasti agamanya. Cuma kalau sekarang bukan yang dipilih itu kebanyakan hartanya ya, kebanyakan hartanya. Kalau sekarang, kalau terutama perempuan memilih laki-laki, sehingga ada quotes yang mengatakan bahwa perempuan sekarang itu sudah tidak memandang fisik, melainkan memandang pohon tara ingat. Nah, itu haringis pohon tara ingat ya. Tidak memandang rupa tetapi memandang harta. Nah, ini maksudnya. Itu perempuan kebanyakan seperti itu sekarang. Padahal yang harus dipilih yang pertama kali, baik itu perempuan ataupun laki-laki, yang pertama justru karena agamanya ya, bukan karena yang lain. Kecantikan itu akan luntur. Kemarin kan Bapak bilang kita ambil hikmah dari rumah tangganya Gisel dan Garding. Laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, anaknya lucu, kaya iya ya kan, mobil ada, motor banyak, tetapi tidak menjamin bahwa rumah tangga itu akan bertahan lama. Nah, itu maksudnya. Makanya ketika quotes-nya itu, caption yang sesungguhnya dari foto Gading Martin sedang memeluk ayahnya Roy Martin itu adalah, pilihlah perempuan ketika ada masalah dia lari ke Tuhan, bukan ke laki-laki lain. Itu kan caption yang sesungguhnya. Cuma kalau kemarin ku Bapak diplesetkan, pilihlah perempuan yang ketika ketika ada masalah dia lari ke Tuhan, bukannya malah main TikTokan, kan seperti itu ya. Jadi intinya baik itu laki-laki atau perempuan dalam memilih pasangan, yang pertama itu adalah faktor agamanya. Itu yang pertama. Terus satu lagi, kenapa tadi Bapak bilang banyakan milih hartanya? Buktinya ketika bukan hanya perempuannya ya, termasuk orang tua perempuannya. Ketika laki-laki, katakanlah ta'aruf, datang ke rumah perempuannya, pertanyaan yang paling viral, yang sudah tidak asing lagi bagi kaum laki-laki, itu adalah pertanyaan di mana kerjanya. Itu pertanyaan ayah si perempuan kepada calon menantunya. Bukankah itu menilai harta? Memang secara logika uang itu menunjang ya, uang itu menunjang. Termasuk kita sambung ke pertanyaan Bapak yang di awal, apa yang kalian persiapkan
ketika menjelang pernikahan kalian? Hampir katakanlah 60% itu jawabannya browsing. Nah, apa bisa apal browsing? Soalnya jawabannya sararua kabeh. Fisik, mental, terus apa lagi? Hampir sama semuanya. Cuma yang beda itu ada sekitar 20%, 20 atau 30% lah. 20-30% itu menjawab harta, ya. Bahkan ada yang sampai menjawab nyiapkan dekorasina rek kumaha, terus apalagi resepsina rek kumaha, tema narek kumaha, prewedding narek di mana. Bahkan sampai ada yang menjawab seperti itu. Cuma yang jadi geli gitu bacanya, gara retek. Nah, kudu mikirkan kadinya. Bukankah corona atau COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa pernikahan yang sederhana itu tidak merubah sakralnya dari suatu akad? Ya, jadi uang itu bukan prioritas. Uang itu bukan prioritas. Walaupun memang dibutuhkan, tetapi bukan prioritas. Yang jadi prioritas itu yang nanti ada di rukun nikah nanti ada ya. Kita bahas sama-sama. Jadi itu baik itu laki-laki ataupun perempuan, pilihnya yang pertama karena agamanya, ya. Yang pertanyaan kedua, sama satu lagi Pak, kalau masalah poligami, masa Pak perempuan harus ngalah, harus mau dipoligami? Tapi kan katanya kalau perempuan gak setuju, gak boleh dipoligami. Nah, di sini makanya Bapak kemarin katakan tingkat keimanan tertinggi seorang perempuan itu adalah ketika dia mau dipoligami. Ketika Bapak katakan wanita harus mau dipoligami, bukan berarti dia harus dia harus meminta ke suaminya dipoligami. Tetapi entah itu dia dipoligami atau tidak oleh suaminya, dia harus nerima tentang masalah poligami. Harap dimengerti ya, dan tidak disalahartikan. Ingat, dan tidak disalahartikan. Ya, masalah poligami itu masalah poligami itu bukan zina seperti yang Bapak katakan kemarin. Itu adalah nikah. Kalau misalkan kita menghujat poligami sementara yang zina, yang pacaran dibiarkan, itu dosanya berlipat. Itu kebalik, bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Ya, kan seperti itu. Jadi Bapak tekankan lagi untuk perempuan, jangan disalahartikan. Yang harus kalian lakukan itu adalah menerima tentang hukum poligami. Adapun suami kalian nanti meminta poligami berdasarkan persyaratan syarat-syarat agama yang lengkap, yang memadai, cukup ilmu dan sebagainya, bukan cukup uang, cukup ilmu dan sebagainya, kita bisa legowo. Dan ketika kita dipoligami dengan rasa yang ikhlas, dengan tulus, benar-benar menerima tanpa ada rasa ngutruk di nu hate, jaminannya surga pasti. Asal bener ikhlasnya. Nu ngaranna ikhlas teh sarua kaos surat al-ikhlas lah. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya, tidak ada update status, tidak beja-beja, teu kitu teu loba ngutruk di nu hate. Ikhlas, benar-benar ikhlas, surga jaminannya. Itu yang pertama. Kalau perempuan gak setuju gimana Pak? Kalau perempuan gak setuju, kalau perempuannya gak setuju, gak boleh poligami Pak, itu gimana? Itu yang Bapak tahu adalah hukum menurut undang-undang. Ya, harus ada tanda tangan di atas materai. Menurut undang-undang, bukan menurut agama, ya, bukan menurut agama. Terus sama kalau poligami kan laki-lakinya harus adil kan Pak. Gimana kalau nggak adil? Nah, itu urusan laki-laki, bukan urusan perempuan, ya. Jadi tolong dipikiran. Jadi kalau urusan karena ini yang bertanya Siti, otomatis perempuan, ya kan? Masalah laki-lakinya adil atau tidak itu bukan urusan perempuan, itu urusan laki-laki. Nah, untuk laki-lakinya kan Bapak kemarin katakan kita akan bahas untuk laki-lakinya nanti. Entah kalau nanti Bapak sudah kasih
pembahasan tentang poligami untuk laki-laki, apakah laki-laki itu masih minat ingin ingin berpoligami atau tidak. Soalnya setahu Bapak, ketika Bapak bahas itu masalah poligami untuk laki-laki ketika tatap muka di kelas, laki-lakinya langsung minder. Siswa laki-laki hampir semua langsung minder, ya. Jadi sabar. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan Siti, ya. Kita akan lanjutkan ke materi supaya mempersingkat waktu. Come on. Tuh, HP ngeheng. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang tujuan dari pernikahan dengan definisi dari apa sih itu pernikahan. Sekarang kita akan membahas tentang hukum pernikahan. Pernikahan itu hukumnya apa sih? Mungkin yang sering kita tahu hukum dari pernikahan itu adalah sunnah, ya. Apakah betul sunnah? Ya, kita baca, kita pelajari. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat pada nikah, maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal pernikahan adalah mubah. Di sini hukum asal pernikahan adalah mubah. Ini menurut para ulama, ya. Kalau misalkan kita ambil dari hadis yang tadi, yang nikah sunnati, nikah itu adalah sunnah kami. Hukum sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hukum nikah itu sunnah. Kita bahas ke bawah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf. Artinya tergantung kondisi, ya, kondisi masing-masing. Sesuai dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi hukum nikah ini tergantung dari orangnya, ya, tergantung dari orangnya. Nah, jadi hukum pernikahan itu kelima-limanya ada, tergantung situasi dan kondisi kita, ya. Kita yang mau menikah, apakah ada kewajib, ada ke sunnah, ada ke apalagi tadi makruh, haram, mubah. Yang pertama kita bahas wajib. Bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Mempunyai keinginan untuk menikah, jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah karena menjauhi zina. Baginya adalah wajib, dan cara memenuhi zina adalah dengan menikah. Nah, untuk untuk hukum yang pertama di sini hukum pernikahannya adalah wajib, ya. Wajib ini bagi orang yang mampu, dalam arti mampu ini di sini dituliskan fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Kita bahas satu-satu. Dari segi fisik artinya dia sehat secara jasmani, ya, tidak mempunyai kelainan, khususnya penyakit yang penyakit yang tidak bisa tidak bisa untuk mempunyai keturunan. Jadi penyakit fisik, penyakit jasmani yang tidak bisa mempunyai keturunan itu dikatakan, jika kita punya penyakit seperti itu maka hukum menikah baginya itu tidak wajib, ya. Karena tujuan dari menikah kemarin, seperti yang sudah kita bahas kemarin, itu adalah untuk mempunyai keturunan, ya, untuk mempunyai keturunan. Yang kedua, alasan siap atau mampu sesuai mampu dari segi mental. Mental di sini adalah karena ketika kalian mukallaf sebelum menikah terus sesudah menikah, itu kehidupannya akan berbeda 180 derajat, ya. Kan berbeda 180 derajat. Kenapa? Mental kebiasaan kita yang waktu belum menikah jangan sampai terbawa ketika kita sesudah menikah, ya. Jangan sampai terbawa. Karena banyak sekali
kebiasaan buruk khususnya ketika membujang, katakanlah membujang sebelum menikah, kebiasaannya terbawa ketika sudah menikah, maka dia tidak akan kuat, ya, tidak akan kuat menjalani rumah tangga. Nah, di situ mentalnya diuji. Yang ketiga dari segi ekonomi, mampu dari segi ekonomi. Nah, mungkin yang di sini. Cuma kalau untuk Bapak pribadi, kalau dari segi ekonomi, Bapak tidak dimasukkan ke dalam wajib, ya. Kenapa? Dulu ini pengalaman pribadi. Dulu waktu Bapak menikah, gaji Bapak itu sekitar 600.000 per bulan. Karena Bapak yakin bahwa ketika kita menikah, rezeki pun bertambah. Ya, rezeki pun bertambah, dan alhamdulillah sesuai keyakinan Bapak, ketika Bapak menikah, gaji Bapak pun naik dari 600.000 sampai berapa itu kemarin itu sampai 3 juta kalau nggak salah. Sampai 3 juta. Padahal kalau menurut logika bisa mau seperti apa? Ya kan, mau seperti apa? Perempuan yang mau dinikahi dengan gaji 600.000 sebulan di mana? Ya kan? Nah, ketika menikah alhamdulillah rezeki pun pada datang dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga sampai sekarang walaupun sudah tidak sebanyak itu, tapi alhamdulillah kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup cukup, ya. Kalau untuk memenuhi gaya hidup ya moal nepi ka sakumaha oge, kalau untuk memenuhi gaya hidup itu tidak akan cukup. Terus yang terakhir adalah mampu dari segi akhlak. Nah, di sini dari segi memperlakukan istri, mendidik anak, dan lain-lain. Artinya orang tua itu adalah suri tauladan bagi anak-anaknya. Itu yang pertama. Apalagi untuk seorang ibu, ya, karena ibu itu adalah al-madrasatul ula, yang artinya adalah madrasah pertama, pendidikan pertama bagi seorang anaknya. Mempunyai keinginan untuk menikah. Nah, artinya ketika seorang laki-laki atau perempuan tidak mempunyai keinginan untuk menikah, maka dia tidak wajib. Ya, tidak wajib hukumnya. Karena kenapa harus mempunyai keinginan? Dalam arti dia ingin menikah itu supaya menjauhi perbuatan maksiat atau kita katakan zina. Ya, karena dengan menikah kita sudah bisa menggantikan dari yang tadinya zina menjadi ibadah, karena kita sudah punya seorang istri. Berbeda dengan ketika kita tidak menikah, kita tidak punya mahram, ya kan, tidak punya mahram, sehingga ketika kita menikah kita akan terhindar dari perbuatan zina. Nah, dengan alasan mampu yang tadi yang barusan kita bahas, maka hukumnya itu adalah wajib menikah baginya. Hukum yang kedua untuk hukum menikah itu adalah sunnah. Nah, kalau tadi wajib, sekarang sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah. Inginnya ada, seperti yang barusan bahas, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat. Dalam arti kondisi agamanya itu benar-benar mumpuni, ya. Dia sudah bisa menyaring, sudah bisa menahan untuk berbuat maksiat. Dia punya keinginan untuk menikah, tetapi dia tidak khawatir bahwa dirinya akan jatuh kepada kemaksiatan, karena dia bisa menahan hawa nafsunya sekiranya tidak menikah. Maka orang ini dikatakan sunnah, bukan wajib, ya. Makanya dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan tersebut. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimengerti, ya? Jadi dia ingin menikah, katakan fisik, mental, ekonomi, akhlaknya mumpuni, tapi dia tidak khawatir akan jatuh kepada maksiat, maka di situ hukumnya dia sunnah. Tapi lebih bagus jika dia menikah, karena sunnah itu kan dapat pahala ketika dijalani, sedangkan jika tidak dijalani dia tidak mendapat apa-apa, ya. Kita lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu mubah. Mubah ini bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi
tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, ya. Jadi orang yang mubah menikah itu adalah tidak membutuhkan, tidak mempunyai keinginan untuk menikah, ya, atau tidak mempunyai syahwat, tidak mempunyai nafsu, seperti orang yang lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi. Kalau untuk menafkahi Bapak skip ya, dengan contoh tadi pengalaman pribadi Bapak skip. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekadar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Artinya jika kita menikah hanya untuk hanya untuk keperluan nafsu saja, keperluan syahwat saja, maka itu hukumnya mubah. Walaupun makanya niat itu kemarin kata Bapak bukan dipersiapkan ya, niat itu, tapi ditekankan. Kalau niat bukan dipersiapkan tapi dibulatkan, supaya niat itu benar-benar terrealisasi, benar-benar terlaksana, bukan hanya bukan hanya diniatkan saja, bukan hanya diucapkan saja, tapi terrealisasi dalam perbuatan. Ya, niat itu. Niatnya apa? Niat menikah itu untuk beribadah, tidak lain. Sehingga apapun yang kita perbuat dalam berumah tangga menjadi suatu nilai ibadah. Ya. Lanjut, yang keempat, hukum dari pernikahan itu adalah haram. Aya nu hukumna haram. Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Kewajiban pernikahan itu banyak, nanti kita bahas ya. Jika seorang yakin dirinya tidak mampu untuk menikah tetapi dia memaksakan untuk menikah, contoh seperti anak yang dijodohkan secara paksa lah katakan, tetapi anaknya tidak mau dengan alasan seperti ini. Dia tidak yakin bahwa dirinya akan mampu menjadi membina rumah tangga, maka di sini hukumnya haram. Baik untuk baik untuk anaknya ataupun untuk orang tuanya. Yang kedua, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Nah, ini bahayanya. Kenapa hukumnya haram? Karena mengandung bahaya bagi seorang istri nantinya. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam, tentu pasti hukumnya haram. Ya, ini terlalu panjang. Menurut Imam Al-Qurtubi, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk berhubungan suami istri. Nah, kalau misalkan, jadi menurut Imam Al-Qurtubi di sini, kalau misalkan sudah saling terbuka tentang penyakitnya, tentang ketidakmampuannya, terus dia memaksakan untuk menikah, maka hukum menikahnya bukan haram tetapi naik menjadi mubah. Ya, naik menjadi mubah. Yang terakhir, yang kelima, hukum menikah itu adalah makruh. Hukum kelima itu adalah makruh, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak ada minat terhadap wanita yang tidak mengharapkan keturunan. Nah, kita bahas. Jadi makruh di sini yang pertama, bagi seorang laki-laki ketika dia menikah, dia khawatir akan menyakiti wanita yang dinikahinya. Contoh yang tadi, kenapa harus siap dari segi mental, dari segi akhlak, karena kebiasaan dari sebelum menikah itu akan terbawa ketika nanti sesudah menikah. Makanya kalau kata orang Sunda itu hampang leungeun, itu tidak boleh diterapkan ketika menjelang pernikahan, atau harusnya ditinggalkan, harus dirubah dulu akhlaknya.
atau menzalimi hak-hak istri atau menzalimi hak-hak istri. Hak-hak istri itu kan, kalau hak istri berarti kewajiban suami. Kewajiban suami itu ada 4, memberi rumah, memberi istilahnya itu menafkahi rumah, pakaian, terus makanan, terus hubungan suami istri. Nah, ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka itu disebut menzalimi hak istri, kecuali mungkin yang rumah, karena yang rumah ini berhubungannya dengan ekonomi yang tidak sedikit, jadi dapat di nomor 2-kan lah. Jadi yang 3 ini minimal 3 yang tadi harus ada. Dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia. Nah, di sini makanya tadi akhlak harus mumpuni, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Kalau misalkan kita tidak mengharapkan keturunan, ya untuk apa kita menikah? Karena Rasul itu menyukai umatnya yang mempunyai banyak keturunan, ya. Kalau di Indonesia dilarang ke pemerintah, dititah di KB, ya seperti itu. Itu hukum untuk menikah. Jadi hukum menikah ini kelima hukum agama ini ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. 5 hukum dalam agama Islam itu semuanya ada dalam pernikahan. Tergantung dari situasi dan kondisi orang yang akan menikah. Kalian ketika akan menikah ada di posisi mana? Silahkan ditafakuri di posisi manakah hukum menikah kita pada saat menjelang pernikahan kita. Kita lihat waktunya supaya tidak terlalu panjang. Baru 15 menit. Kita bahas satu lagi tentang mahram. Mahram ini orang yang tidak boleh dinikahi. Ya, orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi barusan hukum, sekarang mahram. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 dan 24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita, tergantung dari situasi dan kondisinya. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Makanya yang sering dilihat itu laki-laki, karena yang sering dilihat itu mahram dari pihak perempuan, karena biasanya laki-laki yang lebih semangat untuk menikah dan lebih semangat untuk mencari jodoh. Kalau ada yang tidak semangat untuk mencari jodoh, laki-laki yang tidak semangat untuk mencari jodoh, tanya ke diri sorangan, lelaki lain gitu. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi 2. Yang pertama itu mahram mu'abad. Mu'abad ini artinya wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Selama-lamanya, seperti keturunan. Kita misalkan seorang ayah menikahi anaknya, itu haram selama-lamanya. Terus satu susuan. Kalau sekarang mahram satu susuan ini bingung, ya. Bingungnya kenapa? Karena bayi sekarang itu sudah tidak diberikan ASI oleh ibunya, melainkan diganti nyusuna teh cenah mun ceuk Ustaz Gondang mah dipindahkeun si nyusuna teh kana sapi. Sedangkan kalau hampir semua, bagaimana jika sapinya sama? Geus bingung. Ya kan, geus bingung. Kan di sini satu susuan itu tidak boleh menikah. Kenapa ada mahram atau wanita yang haram dinikahi dalam satu susuan? Karena dulu tradisi orang Arab itu menyusukan anak-anaknya kepada mun urang mah istilahna teh muruhkeun. Jadi nyusuan teh 1 tahun nepi ka 2 tahun disusuanna teh lain ku indungna, tapi muruhkeun gitu. Kanu cai susuna loba, ka ibu-ibu nu cai susuna loba. Sehingga ketika nanti dia besar dia harus tahu orang yang menyusui orang ibu yang dia susui itu siapa saja.
Harus tahu ini kalau tradisi Arab dulu ya, kalau sekarang sudah tidak ada. Nah kalau sekarang bingungnya itu seperti yang Bapak katakan tadi, sekarang susunya itu sudah diganti, bukan ibu kandung lain meruhkeun ka jelema tapi meruhkeun ka sapi, bingungna teh. Ayeuna lamun ditanya sapina da moal ngajawab, bingungna teh gitu. Itu untuk satu susuan ya. Yang ketiga yang haram dinikahi selama-lamanya itu adalah mertua perempuan. Mertua ingat nu ngaranna mitoha, nu ngaranna kolot awewe, nu ngaranna kolot geus jadi kolot mah eueuh istilah mantan kolot atau mantan mitoha eueuh. Tidak ada istilah mantan orang tua. Ya, kalaupun kita bercerai dengan anaknya, orang tuanya itu tetap menjadi orang tua kita. Ya. Yang keempat, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri. Artinya, ketika laki-laki atau katakanlah seorang duda menikah kepada seorang ibu, seorang janda beranak satu, ya. Ketika dia menikah terus berhubungan suami istri, dia katakanlah belum berhubungan suami istri terus dia cerai lagi, maka dia bisa menikahi anaknya, anak dari si ibu yang tadi. Tapi ketika sudah berhubungan suami istri, maka dia sudah tidak bisa menikahi anak tirinya itu. Yang ke berapa tadi yang selanjutnya? Bekas menantu perempuan, disebut bekasnya. Bahasa buku lain bahasa bapak eta mah. Menantu perempuan. Seperti ini hampir sama dengan mertua perempuan tadi ya. Jadi nu ngaranna mertua tidak ada mantan orang tua. Nah, karena seperti itu tidak boleh seorang laki-laki menikahi mertua perempuannya misalkan walaupun sudah cerai, ataupun terbalik, mertua laki-laki menikahi menantu perempuannya. Tidak boleh karena dia tetap posisinya sebagai orang tua. Ya. Yang selanjutnya adalah ibu tiri, urut, cenah dia disebutnya urut deui, bekas deui. Bekas ibu tiri. Tetap tidak boleh ya. Ibu tiri karena tidak ada istilah orang tua. Yang kedua, seperti tadi dibagi dua. Yang kedua adalah mahram ghair mu'abbad. Artinya kalau yang tadi selamanya haram sampai kapanpun tidak ada istilah ya. Kalau yang ini mahram ghair mu'abbad, mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Kalau ini bisa berubah hukumnya dari yang haram menjadi boleh. Bagaimana misalnya gini, saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah salah satunya sudah bercerai atau meninggal dunia. Misal gini, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan perempuan ini mempunyai adik. Ya, mempunyai adik. Nah, ketika si istri laki-laki ini atau kakak perempuan tadi bercerai atau katakan meninggal dunia, si laki-laki ini boleh menikahi adiknya. Ya, kalau istilahnya orang Sunda itu disebutnya turun ranjang. Ya, turun ranjang disebutnya itu boleh. Tapi selama dia menikahi, selama kakaknya masih ada atau belum bercerai, dia tidak boleh menikahi adiknya. Kalau misalkan sudah bercerai atau meninggal baru boleh. Nah, ini makanya dari yang tadi mahram menjadi tidak mahram. Dari yang tadinya halal menjadi boleh, ya. Yang lain dengan sebab, kalau itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa berubah itu dengan sebab istri orang. Ya, ingat bukan suami orang, istri orang. Ya, kalau suami orang bisa dinikahi. Ya, ini tadi poligami deui balikna. Tapi kalau istri orang tidak, ya, istri orang tidak. Istri orang itu tidak bisa dinikahi. Karena karena posisi suami istri itu kan suami imamnya, istri makmumnya. Kalau makmum boleh banyak, tapi kalau imam hanya boleh satu. Kenapa seperti itu? Supaya ini yang paling penting, baik itu makmumnya 1, 2, 3 atau 4 atau berapapun, imamnya harus satu. Kenapa? Karena harus dijadikan seorang pemimpin. Kalian sekarang kaum perempuan protes masalah poligami, ya kan? Tapi tidak menjadikan suami
tidak menjadikan suami sebagai pemimpin, itu lebih bahaya lagi, ya. Tidak tahu maksud dari tujuan pernikahan tadi, itu lebih bahaya lagi, ya. Jadi istri orang itu tidak boleh, kalau suami orang boleh, ya. Yang terakhir yang bisa berubah itu karena sebab idah. Sebab masa idah ini kurang lebih ada masa idah ini kurang lebih ada berapa 100 hari atau 3 bulanan lah masa idah ini. Masa idah itu adalah jarak antara sesudah bercerai dengan mau menikah lagi. Jadi ketika perempuan ditalak, itu dia perempuan itu kalau laki-laki boleh langsung menikah lagi. Tapi kalau perempuan harus nunggu masa idah. Nah, itu masa idah ini biasanya biasanya paling lama itu 100 hari atau 3 bulan. Kenapa seperti itu? Karena perempuan ini ketika di dalam rahim perempuan itu, ini kata peneliti ya, kenapa agama melarang wanita dinikahi pada saat masa idah, itu karena ketika perempuan rahimnya itu katakanlah punya sebuah CCTV yang ketika perempuan berhubungan suami istri bukan dengan satu orang, bukan dengan satu laki-laki, dia bisa menimbulkan penyakit, itulah yang disebut dengan HIV atau AIDS, ya. Makanya sekarang banyak banyak penyakit kelamin yang susah obatnya karena perempuan berhubungannya itu tidak sama satu laki-laki, ya, tidak sama satu laki-laki. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu pentingnya masa idah, ya. Nah, itu mahram dari hukum pernikahan. Nah, ini mahram ini yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Keturunan. Kalian bisa catat ya di sini. Mahram yang tidak boleh dinikahi ini yang mutlak. Ya, kalau kita tadi bahas secara secara pengertian, secara penjelasan, ini yang mutlak tidak boleh dinikahi. Kalian bisa catat di sini. Komplit ya, harus dijelaskan lagi. Rukun dan syarat nikah. Nah, ini rukun dan syarat nikah kita bahas minggu depan, ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tentang materi yang barusan Bapak bahas tentang tadi itu tentang hukum pernikahan dengan tentang mahram, silahkan tanyakan di Japri boleh, atau di Classroom juga boleh, di komentar. Silahkan, terserah kalian. Yang penting jawab pertanyaannya terkirim dan akan Bapak jawab di video selanjutnya. Ya, untuk tugas minggu ini setiap pertanyaan yang Bapak ajukan, Bapak tidak ingin jawabannya itu browsing, ya. Karena kalau jawabannya browsing, Bapak malas meriksana. Ditinggali eta deui. Horea meriksana ge. Lebih baik dibacaan hiji-hiji. Resep meriksana gitu, semangat, ya. Jadi untuk pertanyaan atau tugas minggu ini apa ya? Tadi kita bahas hukum. Nah, tadi kita bahas hukum. Nah, jika kalian diharuskan menikah saat ini, hukum kalian terkena hukum yang mana? Ya, silahkan dijawab di Classroom seperti biasa. Bapak ulangi pertanyaannya, jika kalian menikah saat ini, kalian terkena hukum yang mana? Karena tadi kan hukum pernikahan itu ada 5, ya. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi kalian saat ini jika disuruh menikah ada pada yang mana? Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.